Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Diani. Dan di video kali ini kita akan belajar bersama tentang integritas yang masuk ke dalam salah satu kisi-kisi yang ada di TWK CPNS 2021. Oke, kita masuk ke tujuan pengujian integritas menurut Permenpan RB 27 tahun 2021. Nah, tujuannya itu adalah mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kita akan masuk ke materi singkat terkait integritas. Secara pengertian, integritas adalah adanya kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang. Orang yang memiliki integritas biasanya akan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi yang menyulitkannya. Sebagai contoh, misalnya seorang pegawai KPK, dia sedang menyelidiki sebuah kasus korupsi. Nah, di tengah jalan nanti akan ada tantangan-tantangan, entah itu berupa godaan, suap misalnya, untuk tidak menyelidiki kasus ini gitu, atau kondisi yang menyulitkannya seperti ancaman, misalnya ancaman terhadap dirinya sendiri atau terhadap keluarganya dan lain-lain. Nah, tapi orang yang memiliki integritas, dia itu akan tetap tetap maju jalan, tetap menjalankan tanggung jawabnya, tidak terpengaruh terhadap godaan atau kesulitan yang tadi. Nah, dimensi integritas itu ada 3. Yang pertama, kejujuran, yang kedua, konsistensi, dan yang ketiga adalah keberanian. Nah, itu dia materi singkat terkait integritas, teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke latihan soal integritas. Soal yang pertama, korupsi masuk dalam kategori extraordinary crime atau kejahatan yang luar biasa yang dampaknya amat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dewasa ini kasus korupsi terjadi di berbagai sektor, melibatkan oknum-oknum dari berbagai latar belakang dan menggunakan modus yang semakin beragam. Adanya celah dalam aturan ataupun pengawasan yang rendah ditambah motif pelaku untuk mengambil keuntungan dari kas negara menambah daftar panjang terjadinya kasus korupsi di negeri ini. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil yang bisa jadi kita anggap biasa karena sering ditemui atau bisa jadi tanpa sadar kita sendiri yang menjadi pelakunya. Nah, di bawah ini perilaku yang termasuk dalam kategori korupsi adalah A. Membantah dan membentak orang tua. B. Duduk di kursi prioritas komuter lain padahal di depannya ada ibu hamil. C. Berdamai dengan polisi saat ditilang. D. Tidak membayar PBB dan pajak kendaraan. Yang E. Menyerobot lampu merah saat tidak ada polisi. Silakan teman-teman di-pause dulu video ini dan dipikirkan apa jawabannya. Kalau sudah ketemu, ayo kita bahas bareng ya teman-teman. Oke, kalau ketemu soal yang panjang seperti ini, tips yang pertama, teman-teman langsung baca pertanyaannya. Nah, pertanyaannya dalam soal ini itu kan adalah di bawah ini perilaku yang termasuk dalam kategori korupsi adalah. Nah, kalau kita langsung nangkep poinnya gitu, memperhemat waktu gitu teman-teman. Jadi nggak usah baca keseluruhan soal. Nah, kita sekarang analisis nih satu persatu. Membantah dan membentak orang tua, ini bukan korupsi ya teman-teman. Nah, duduk di kursi prioritas komuter lain, pada depannya ada ibu hamil. Nah, ini juga bukan korupsi, tapi lebih kepada tidak empati gitu ya. Nah, berdamai dengan polisi saat ditilang, ini coba kita keep dulu. Tidak membayar PBB dan pajak kendaraan. Nah, ini tidak menaati aturan ya, ini bukan korupsi. Menyerobot lampu merah saat tidak ada polisi, ini juga melanggar aturan, bukan korupsi. Nah, kita analisis yang poin C ini. Berdamai dengan polisi saat ditilang. Nah, ini adalah merupakan contoh perilaku penyuapan, teman-teman. Nah, ini upaya suap ya. Sehingga ini merupakan kategori perilaku korupsi. Mirisnya, hal ini lumrah dilakukan dan wajib dihilangkan ya demi memutus lestarinya pembentukan budaya korupsi. Sehingga di sini yang menjadi kunci jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ya, kita ke soal
Yang kedua, seorang hakim tengah memutuskan perkara atas pengadilan terhadap anak kandungnya sendiri. Sang anak telah melakukan perbuatan asusila terhadap temannya yang kemudian berbuntut panjang karena orang tua korban melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Hakim memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman pada anaknya secara objektif. Dalam peristiwa ini, sang hakim tengah menunjukkan sikap integritas dalam aspek A. Keteladanan, B. Menghindari benturan kepentingan, yang C. Sikap bersahaja, D. Menghindari delik hukum, dan yang E. Menjaga citra positif. Oke, silakan teman-teman dipikirkan dulu jawabannya. Kalau sudah ketemu, yuk kita bahas bareng. Oke, opsi yang pertama, keteladanan. Coba kita keep dulu ya. Nah, terus yang B, menghindari benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan itu apa sih? Nah, coba kita tampilkan ya. Nah, konflik kepentingan atau benturan kepentingan itu adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan aturan undang-undang memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap pengguna wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Nah, coba kita analisis ya dalam soal ini. Nah, seorang hakim kalau misalnya dia itu bersikap yang ada unsur benturan atau konflik kepentingan, tentunya dia itu akan terpengaruh terhadap status terdakwa yang merupakan anak kandungnya sendiri. Di sini sang hakim punya pertalian darah dengan terdakwa. Nah, kalau dia menerapkan atau ada benturan kepentingan di sini, tentunya dia tuh tidak akan menjatuhkan hukuman pada anaknya secara objektif. Pasti nanti dilakukan secara subjektif. Nah, kalau objektif itu kan sesuai aturan gitu ya teman-teman, sehingga perilaku sang hakim di sini itu merupakan tindakan menghindari benturan kepentingan ya. Coba kalau kita bandingkan dengan keteladanan. Nah, keteladanan ini masih sangat umum ya teman-teman, karena dalam konteks soal ini itu spesifik gitu. Sang hakim tengah menunjukkan sikap menghindari benturan kepentingan. Kalau sikap bersahaja itu bukan ya, karena sikap bersahaja itu sikap sederhana. Nah, kalau yang D, menghindari delik hukum, ini juga bukan ya, kurang tepat teman-teman. Apalagi menjaga citra positif, ini juga bukan ya. Tapi ini merupakan perilaku menghindari benturan kepentingan, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. KPK merumuskan SIN atau Sistem Integrasi Nasional yang akan diterapkan di kementerian dan lembaga pemerintah. Salah satu strategi jangka panjang KPK dalam membangun integritas nasional adalah A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pemerintah. B. Memberikan motivasi kepada pemimpin untuk bekerja secara efisien. C. Membangun infrastruktur untuk membantu kinerja aparatur secara efisien. D. Membangun dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi. Dan yang E. Menindak segala bentuk tindak pidana korupsi. Oke, silakan teman-teman dipikirkan dulu jawabannya sampai ketemu. Kalau sudah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, sudah ya, kita bahas bareng ya guys. Nah, jadi nih, sistem integritas nasional itu salah satu strategi jangka panjangnya adalah melakukan upaya preventif. Preventif itu adalah upaya pencegahan. Nah, dengan cara apa? Dengan membangun dan mengedukasi masyarakat seputar bahaya korupsi untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di masyarakat Indonesia. Sehingga dalam konteks soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D, karena di sini mengedukasi masyarakat. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah adanya konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pemahaman yang tidak seragam mengenai konflik kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh terhadap performa kinerja penyelenggara negara. Berikut ini
yang bukan merupakan konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara antara lain. Oh, ini kecualinya dihapus ya teman-teman, karena sudah ada bukan di sini. Yang A, situasi di mana seseorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya. Nah, ini sebelum saya bacain semua, teman-teman bisa di pause aja, terus dijawab dulu teman-teman ya. Ini kalau sudah ada jawabannya bisa di play lagi. Oke ya. Nah, ini kita langsung analisis aja ya. Poin A itu merupakan konflik kepentingan ya teman-teman, karena di sini tuh tidak sesuai aturan, tidak mengikuti prosedur. Nah, berarti ini konflik kepentingan. Nah, yang B, ini situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Ini juga konflik kepentingan ya teman-teman, karena kalau kita melakukan pengawasan itu harus mengikuti prosedur. Kalau ini tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi. Entah itu misalnya yang kita awasi adalah rekan kita sendiri, dia mempengaruhi kita. Nah, akhirnya kita tidak mengikuti prosedur, itu juga bentuk konflik kepentingan. Yang C, situasi yang menyebabkan seseorang memutuskan pemenang tender yang itu rekannya sendiri. Oke, rekannya sendiri ini bisa jadi konflik kepentingan, tapi kita lihat dulu nih konteks lengkapnya. Melalui penilaian yang profesional dan sesuai aturan tanpa memperhatikan status rekan. Oke, kalau kita analisis lagi, walaupun yang dipilih adalah rekannya sendiri, tapi penilaian yang dilakukan itu sudah profesional dan sesuai aturan. Bisa jadi si rekannya itu memang dia memenuhi kualifikasi dan merupakan kandidat terbaik di antara semua kandidat yang ada. Nah, makanya di sini ini bukan termasuk konflik kepentingan ya teman-teman. Nah, kita udah ketemu nih jawabannya. Jawabannya yang C. Nah, kalau dalam mengerjakan soal, misalnya ini teman-teman udah ketemu poin C jawabannya, ya udah yang poin berikutnya nggak usah dianalisis lagi karena itu akan memperlama durasi pengerjaan. Nah, di sini kita akan bisa menghemat waktu gitu. Kalau misalnya langsung sudah pasti ketemu jawabannya ini, langsung dipilih aja. Oke ya, lanjut ke soal berikutnya. Survei terhadap lembaga dan institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan SDM. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Dan yang E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah ya. Ini G ya teman-teman, menjaga marwah. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah, kita bahas ya. Nah, jadi nih manfaat lain dari survei integritas pegawai itu adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Sehingga di sini yang menjadi jawaban adalah D. Oke ya, sekarang kita lanjut ke soal. Oh, sudah habis. Sekarang kita masuk ke soal latihan mandiri. Silakan teman-teman dibaca dulu dan dijawab, diketik di kolom komentar. Oke teman-teman, sesi kita untuk integritas ini sudah berakhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membantu persiapannya teman-teman untuk menghadapi tes SKD yang sudah semakin dekat. Tetap semangat dan see you on my next video. Jangan lupa di subscribe.